Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Tiara Puspita Ayu dari kelas riset pemasaran dengan NIM 20200211164. Hari ini saya akan membuat video tutorial bagaimana caranya untuk mendapatkan analisis melalui aplikasi SPSS dan bagaimana cara interpretasinya. Maksud dan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah riset pemasaran. Kita masuk ke dalam apa itu brand teori, middle teori, dan apply teori. Brand teori yang merujuk pada kerangka konseptual yang bersifat umum dan abstrak, menyediakan pandangan yang luas tentang fenomena tertentu. Lalu middle teori berfokus pada aspek-aspek lebih spesifik dari suatu fenomena atau konteks, sehingga menyediakan kerangka kerja yang lebih terperinci. Dan yang terakhir ada apply teori, yaitu suatu kerangka teoritis yang diterapkan langsung dalam konteks praktis atau situasi dunia nyata, sehingga berfungsi sebagai alat panduan untuk memfasilitasi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Lalu bagaimana cara menentukan brand teori dan middle teori? Kita akan masuk pada aplikasi Publish or Perish. Di sini kita akan menuliskan keyword-nya, yaitu pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian. Kemudian kita akan search. Lalu akan muncul beberapa jurnal yang kita perlukan agar untuk kita download. Ini merupakan salah satu jurnal yang saya dapatkan, yaitu pengaruh citra merek, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian. Di sini brand teori yang saya dapatkan adalah konsumen dapat dalam memilih suatu merek produk akan melalui tahap percobaan terlebih dahulu. Pada tahap ini seringkali konsumen akan mencoba berbagai merek yang berbeda. Kita akan masuk ke dalam soal berikutnya, yaitu penentuan definisi operasional dan indikator. Definisi operasional adalah proses mengubah konsep atau variabel menjadi definisi yang spesifik dan terukur sehingga dapat diukur atau diamati secara empiris. Definisi operasional memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengamati dan mengukur variabel yang relevan dalam konteks tertentu. Lalu ada indikator. Indikator adalah variabel atau tanda yang digunakan untuk mengukur atau menunjukkan fenomena yang lebih luas atau konsep yang lebih abstrak. Dan di sini definisi operasionalnya dari jurnal yang saya dapatkan tadi adalah citra merek merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengetahuan terhadap merek itu. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam pembuatan kuesioner dan penyataan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kuesioner untuk menghindari bias. Yang pertama adalah merancang pertanyaan yang jelas dan netral, menghindari penggunaan bahasa yang dapat mengarah pada jawaban tertentu atau mempengaruhi responden, lalu memastikan bahwa pertanyaan tidak mengandung unsur diskriminatif atau prasangka, kemudian menghindari pertanyaan ganda atau terlalu umum yang dapat menyebabkan kebingungan, lalu memastikan kuesioner mencakup seluruh aspek topik yang ingin diteliti, tanpa kecenderungan terhadap satu sudut pandang tertentu. Ini merupakan contoh kuesioner terkait keputusan pembelian. Contoh pertanyaannya seperti saya memutuskan membeli produk skincare Skintific karena dapat memenuhi kebutuhan saya. Lalu kita masuk ke dalam soal selanjutnya, yaitu analisis deskriptif. Ini merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan data secara rinci dengan tujuan memberikan pemahaman yang jelas terhadap karakteristik dasar dari suatu kumpulan data. Dengan kata lain, analisis deskriptif ini membantu menyajikan data secara ringkas dan dapat dimengerti, memfasilitasi interpretasi awal tentang apa yang terjadi dalam suatu dataset. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif ini melibatkan penggunaan metode statistik untuk merangkum, menggambarkan, dan menyajikan data. Statistik deskriptif ini membantu menggambarkan karakteristik utama dari data, memudahkan pemahaman, dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan. Berikut adalah contoh penggunaan statistik deskriptif. Yang pertama yaitu rata-rata tomean. Misalnya dalam data gaji karyawan, rata-rata gaji bulanan dapat memberikan gambaran umum tentang tingkat kompensasi perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada median, yaitu gambaran tentang nilai tengah. Lalu ada modus, yaitu mengidentifikasi produk yang paling sering dibeli dalam data jenis produk terlaris di sebuah toko. Lalu ada deviasi standar, yang dapat memberikan informasi tentang sejauh mana variasi nilai dari nilai rata-rata. Dan yang terakhir ada rentang, yaitu rentang waktu diperlukan dalam memberikan gambaran tentang variabilitas.
Dari data kuesioner yang telah diberikan kepada teman-teman, saya mengambil 3 data untuk bisa masuk ke dalam uji analisis deskriptif. Yang pertama dari jenis kelamin dengan 19 responden laki-laki dan 81 responden perempuan. Lalu selanjutnya dari persebaran pekerjaan dengan 21 responden yaitu pelajar atau mahasiswa dan 79 responden yaitu pegawai, dan ada juga dari penghasilan. Lalu di sini masuk selanjutnya bagaimana caranya melakukan uji analisis validitas dan juga reliabilitas pada software SPSS dengan data seluruh responden dari kuesioner yang telah diberikan. Lalu di sini ada interpretasi data hasil riset dengan metode penelitian uji analisis deskriptif. Di sini pada satu responden sebanyak 19 responden adalah laki-laki dan sementara 81 responden adalah perempuan. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta dalam penelitian ini adalah perempuan, dengan mayoritas peserta yang merupakan perempuan dapat diikuti oleh perempuan. Lalu tabel yang kedua terkait dengan pekerjaan responden, sebagian jumlah yang lebih kecil. Kehadiran mayoritas pegawai sebagai responden menunjukkan potensi daya tarik produk kalangan dewasa. Hal ini bisa menjadi panduan bagi tim pemasaran dan penjualan skriptif untuk bisa fokus dan menargetkan pada segmen ini. Dan yang terakhir, tabel 3, sebagian besar responden menerima penghasilan dalam rentang 1 juta sampai dengan 5 juta dengan 71 responden dan 5 sampai dengan 10 juta dengan 20 responden. Sementara itu, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada dalam kategori berpenghasilan menengah ke atas, sehingga strategi harga dan citra merek disesuaikan dengan anggaran dan preferensi konsumen pada rentang penghasilan tersebut. Lalu kita akan masuk selanjutnya ke dalam petunjuk dalam menyusun latar belakang, pinjam pustaka, dan artikel ilmiah dalam konteks riset pemasaran. Yang pertama yaitu latar belakang, mengidentifikasi isu atau masalah dalam riset pemasaran yang akan diteliti, lalu menjelaskan pentingnya isu tersebut dalam konteks industri atau pasar yang relevan, lalu meninjau literatur terkait dengan untuk mendukung kebutuhan akan penelitian tersebut dan menyampaikan apa tujuan dan manfaat dari penelitian untuk konteks pemasaran. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yaitu mengidentifikasi karya-karya utama yang terkait dengan topik riset yang dipilih, lalu mengevaluasi metodologi yang digunakan dalam penelitian terdahulu, meninjau temuan utama dari penelitian, dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan mengapa penelitian itu perlu untuk dilakukan. Yang terakhir ada artikel ilmiah, yaitu menyusun struktur artikel ilmiah dengan jelas seperti pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan dan kesimpulan, lalu merinci metodologi penelitian termasuk teknik pengumpulan data dan analisis yang akan digunakan, kemudian mempresentasikan temuan penelitian secara objektif dan menghubungkan dengan literatur yang relevan, lalu yang terakhir mendiskusikan implikasi hasil penelitian untuk industri pemasaran dan saran untuk penelitian yang akan datang. Dan untuk soal yang terakhir yaitu langkah-langkah mengajukan artikel ilmiah ke jurnal riset pemasaran. Saya menggunakan website Kupara, lalu ini kita akan masuk menggunakan akun Google, dan kita akan klik buat tulisan. Di sini terdapat tulis judul di sini, yaitu kita upload. Saya menggunakan artikel yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Dan di bawahnya kita bisa copy isi dari artikel tersebut. Setelah itu, sebelum kita submit, ada beberapa kolom yang perlu diisi, seperti kolom description, kemudian ada kolom summary sosial, selanjutnya di kolom bawah ada channel, kita bisa pilih bisnis, dan topik kita ajukan ke dalam jurnal, dan di sini kita akan menuliskan lokasi dari penulisan artikel tersebut, lalu kita akan submit. Dan tim kumparan akan mereview hasil dari tulisan kita. Sekian presentasi dan video tutorial untuk ujian riset pemasaran. Terima kasih.